Belangguan 1993. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan? Rendra, saja seonggok jagung. Sebelum aksi Taman Jagung Belangguan terjadi Gwangju. Jika Belangguan adalah aksi kami yang paling melekat di benak untuk waktu yang lama dan aksi Ngawi dianggap berhasil, maka jauh sebelumnya kami pernah belajar dari kegagalan diskusi Gwangju. Di awal tahun 1993, kami pernah merancang sebuah diskusi terbatas di Pelem Kecut. Kawan-kawan Wirasena memutuskan sebaiknya mahasiswa dari berbagai kampus Jogja diundang untuk mengikuti diskusi penting ini. Kinan dan Alex ke Manila untuk mengikuti konferensi peran gerakan mahasiswa dan aktivis dalam perubahan di Asia Tenggara setahun lalu. Karena itu kami menyelenggarakan diskusi Gwangju yang dibandingkan dengan People Powers Manila. Pemberontakan Gwangju tahun 1980 adalah studi kasus pemberontakan di Korea Selatan yang gagal dalam melahirkan demokrasi. Sedangkan People Power ETSA berhasil menumbangkan Presiden Marcos yang kemudian menjadi sumber kecemburuan kami. Karena kami berangan-angan agar kekuatan semacam ini bisa terbentuk di Indonesia. Beberapa kali aku menyampaikan dengan setengah bergurau, para aktivis tak perlu bermimpi Indonesia akan pernah mengalami people power seperti ETSA. Selain Indonesia tidak memiliki keintiman dengan AS seperti Filipina, masyarakat kita terlalu heterogen, kataku sambil merujuk para peran gereja yang cukup vital dalam pergerakan hari-hari terusirnya Presiden Marcos. Kina dan Alex selalu berpikir positif dan menganggap mimpi dan cita-cita adalah satu hal yang sama dan sebangun. Indonesia tak memerlukan AS laut. Indonesia tak memerlukan AS laut. Cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut. Untuk itu, kita harus melihat kekompakan perlawanan mahasiswa pada peristiwa Gwangju. Demikian jawab Kinan dengan penuh semangat. Aku ingat betul bagaimana Kinan dan Alex menyiapkan materi diskusi itu dengan serius. Mereka mencatat pointers dan berbagi tugas. Kina akan membicarakan persamaan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki persamaan problem dan hubungan dengan militer dan mengapa Gwangju bisa gagal dan mengapa people power bisa sukses. Alex berencana mempresentasikan slideshow rekaman foto-foto mahasiswa dan anak-anak muda yang dulu terlibat Gwangju. Terus terang, aku sangat ingin menyaksikan presentasi Alex, karena dia bekerja demikian keras untuk mencari-cari para mahasiswa dan aktivis yang terlihat pada foto-foto dari fotografer terkemuka saat itu. Kemudian dia merekam foto mereka kini. Sebuah foto esai sebelum dan sesudah gerakan Gwangju. Aku juga ingat bagaimana cerewetnya Naratama mengomentari beberapa foto rekaman Alex dan menyarankan urutan mana yang perlu dibicarakan pada awal presentasi dan siapa yang harus disebut belakangan. Sementara Alex dan Naratama berdiskusi atau berdebat dengan nada tinggi. Gusti memotret mereka dengan rentetan Blitz. Aku ingat betapa aku heran mengapa Gusti sangat akrab dengan Blitz dan selalu merasa membutuhkannya, meski pada siang hari. Tetapi aku lupa bertanya karena kami terlalu sibuk membantu membuat selembaran diskusi yang kami distribusikan di beberapa pelosok terpilih kampus Yogyakarta. Entah bagaimana, rupanya selembaran itu jatuh ke tangan Intel. Diskusi itu belum sempat dimulai ketika terjadi penggerebekan di Pelem Kecut. Tiba-tiba saja, segerombolan Intel berbaju preman dan beberapa polisi dan aparat Kodim masuk begitu saja ke ruangan Pelem Kecut dan menuduh kami sedang merencanakan aksi keonaran buruh di Jogja. Kinan, Bram, Sunu, Alex, dan aku diangkut dan diinterogasi sepanjang malam. Tetapi karena Kinan bersikeras menunjukkan beberapa dokumen sejarah peristiwa Gwangju berbahasa Inggris, akhirnya mereka melepas kami keesokan hari karena merasa tema diskusi kami sama sekali tak berbahaya.
kecuali Bram yang permisi kembali ke pelem kecut. Kami semua memilih kembali ke Sayegan sambil mencoba menganalisa bagaimana aparat sudah bisa memegang selembaran yang kami sebarkan secara terbatas. Kami paham bahwa menyebar selembaran untuk para mahasiswa dan aktivis akan beresiko. Tetapi kami tak menyangka penyebaran yang agak mendadak itu hanya sehari sebelum tanggal penyelenggaraan diskusi bisa segera menyebabkan penggerbekan. Sunu langsung berkesimpulan ada seseorang di antara kami yang membocorkan rencana diskusi terbatas ini. Kinan masih mencoba membuang kecurigaan itu. Meski sekarang dia mulai mendengarkan keluh kesah kecurigaan kami. Naratama tidak ada di sini. Dengan tak sabar Daniel langsung menunjuk siapa yang perlu dicurigai ketika kami baru saja tiba di rumah hantu Sayegan. Kemana? Kemana dia? Saya memang meminta Tama untuk ke Jakarta. Ada yang harus diurus, jawab Kinan langsung membungkam Daniel dan kawan-kawan lain yang sudah sejak lama mencari alasan untuk memusuhinya. Hening. Daniel sudah mau membuka mulut dan membatalkan protesnya ketika Kinan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, kami tak bisa menyimpulkan kebocoran itu datang dari kelompok Winatra. Taraka apalagi Wirasena. Tetapi Bram mengingatkan, mungkin saja mahasiswa yang keluar masuk Sayegan masih ada yang polos dan menyebar keselembaran itu ke arena yang tak ditunjuk sebagai titik distribusi. Sunu, Daniel, Alex, dan aku masih yakin bahwa kami harus agak berhati-hati pada Tama. Karena tekanan kami yang terus-menerus, akhirnya Kinan menyerah dan tidak menyertakan Naratama dalam aksi belangguan. Dari balik jendela bus, aku hanya melihat kegelapan yang sesekali diselingi 1-2 lampu jalan menuju belangguan. Di penghujung Jawa Timur, aku merasa kami sudah akan memasuki kawasan Ngawi. Hutan jati kiri kanan, jalan berkelebat mengingatkan betapa kaya rayanya negeri ini dan betapa miskinnya hidup kami. Tak hanya kelompok Wirasena, Winatra dan Taraka Jogja, tetapi juga kawan-kawan Winatra dan dari Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya mengirim perwakilan untuk bergabung atas nama aksi mahasiswa untuk belangguan. Sudah beberapa tahun terakhir, Bram, Kinan, Julius, Alex, dan tim Winatra Jawa Timur mempelajari dan mendata konflik petani dan tentara di kawasan ini. Lahan pertanian rakyat desa Belangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang. Lahan pertanian jagung mereka digusur bulldozer. Mendengar ini, lantas saja aku teringat Sajak Seenggok Jagung, karya Rendra. Sang penyair dan aku sama-sama mengusulkan agar mahasiswa dan aktivis melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya senapan dengan bayonet. Kami tak punya otot, kami tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang diam-diam sudah muak dengan pemerintahan Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan sajak dan aksi penanaman jagung. Akhirnya kami berangkat dari Yogyakarta pukul 9 malam menuju Pasir Putih Situbondo. Perjalanan belas jam di atas bus itu memang cukup panjang. Namun bus besar yang menampung 40 mahasiswa dan aktivis muda yang masih percaya kata perjuangan dan lawan, itu tak menghalangi kami untuk mengisi waktu dengan berbincang, bergurau, dan meneriakkan yel-yel dari bait Sajak Seenggok Jagung yang penuh gelora. Sang penyair, Julius, dan Dana sengaja duduk di belakang dekat pintu bus karena mereka merokok dan hanya berani menyalakan kretek saat kami sesekali berhenti untuk numpang ke toilet di beberapa titik. Di depan adalah anak-anak Jakarta yang terlihat dari penampilannya yang hening dan ransel besar yang mengingatkan aku pada anak-anak muda yang akan bertamasya. Aku tak berani terlalu sering menoleh ke belakang karena 3 baris di belakang bangku kami adalah tempat duduk Anjani, Coki, dan Abi. Dari ekor mataku, aku bisa melihat Anjani membuka buku sketsa sambil sesekali menjawab pertanyaan Coki. Sementara Sunu sudah terdengar dengkurnya yang halus. Aku masih saja terbelalak meski sudah mencoba merebahkan kepala. Tempat-tempat yang bisa membuatku tertidur nyenyak hanyalah tempat tidur atau bangku panjang. Sunu seperti juga Bram, Kinan, Julius, dan Dana
adalah orang-orang yang bisa tidur sambil berdiri atau cukup bersender pada tembok. Sedangkan Daniel untuk waktu yang lama sering menggunakan ranselnya sebagai substitusi guling agar dia bisa tertidur. Aku mencoba melihat keluar jendela yang masih gelap dan mencoba memejamkan mata. Cilaka, yang muncul justru wajah Anjani yang membuatku gelisah dan semakin sulit tidur. Aku mencoba membolak-balik kepalaku. Rupanya semua monyet di sebelahku terganggu oleh kegelisahanku. Mungkin kau harus segera tidur dengan dia. Jadi urusan insomniamu beres. Sunu menggerutu sambil tetap memejamkan matanya. Jangankan tidur, mencium saja dia belum. Alex yang biasanya pendiam ikut-ikutan rewel. Hah? Kapan dia berani mencium? Tiba-tiba saja Daniel dari kursi seberang ikut nyemplung dalam diskusi tanpa tujuan ini. Sudah terlalu lama Ngana hanya saling memandang dan bertukar bicara. Nanti si Tama yang berhasil. Ngana gigit jari. Tiba-tiba kok semua berani mengeroyok aku. Seolah-olah mereka semua jagoan pacaran. Keroyokan ini persis gaya anak-anak SMA yang tidak mutu. Oke. Aku harus mengakui Daniel yang kulitnya putih bersih dan mukanya tak akan kunjung tua. Anak Jakarta menyebutnya baby face, biasanya menjadi incaran mahasiswa semester pertama, karena mereka belum tahu kerewelannya. Alex selalu disukai karena suaranya yang merdu dan entah kenapa, alisnya yang tebal itu menjadi magnet. Ditambah lagi dengan gayanya yang membawa kamera di dalam ranselnya. Jadilah dia seorang Robert Capa dari Flores. Hanya kali ini Kinan sudah melarang Alex membawa kameranya karena aksi tanam jagung agak beresiko. Jadi Alex sudah memotret area itu pada saat kunjungan pendahuluan bersama Bram, Kinan, dan Julius. Sunu yang berwajah agraris dan berkulit sawo matang itu punya pacar tetap yang setia bernama Nilam, anak Visip. Nilam yang manis dan begitu cinta pada dan setia pada Sunu, mempunyai mentalitas yang sama dengan keluargaku, bangga dengan aktivitas Sunu. Tapi senantiasa khawatir karena Sunu sudah beberapa kali ditangkap dan dilepas polisi akibat aksi-aksi yang kami selenggarakan. Dari kami berempat, memang hanya akulah lelaki yang pasif, setengah tolol, dan hanya bisa mengagumi perempuan dari jauh. Aku melirik ke belakang, khawatir ketika pelukis mural itu mendengar ocehan monyet-monyet jelik ini. Volume suara Sunu malah semakin tinggi. Payah kau, Laut. Naratama saja lebih berani. Alex tertawa meski matanya masih tetap terpejam. Dia hanya akan sibuk membayangkan dan menulis cerita pendek saja tentang Anjani sementara Naratama sudah asik. Aku berseru semakin galak. Mulus Alex kubungkam dengan telapak tanganku. Sunu, Daniel, dan Alex tertawa semakin ramai hingga membungkam teman-teman yang duduk di sekitar kami. Ketiga sahabatku mereka mengenalku dengan baik. Mereka tahu isi hatiku, jantungku, bahkan pori-pori kulitku hingga sukar sekali mengelak. Sunu tersenyum melihat aku tak berkutik dan mencoba memejamkan matanya kembali, sedangkan Alex dan Daniel merebahkan kepala masing-masing. Aku ikut-ikutan mencoba beristirahat untuk menghindar serangan mereka dan untuk mengingat-ingat bagaimana ketika kawanku ini kenal betul dengan diriku, meski aku jarang sekali berinteraksi informasi pribadi.